Eh, untuk sahabat-sahabat pustaka, pandemi ini memang menghantam kita, tetapi kita jangan menyerah. Sesulit apapun itu pasti ada jalan. Yang terpenting itu kita harus kuat di hati. Halangan itu pasti, tapi jangan menyerah. Jangan mau kalah sama keadaan. Kalau kita bisa sukses, kita ajak yang sekitar kita. Jadi jangan hanya sukses sendiri, ayo ajak bersama. Oke. Halo Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Kali ini bersama saya Permata Ayu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makanan. Kalian tahu kan biasanya kalau orang menyebut makanan yang terbuat dari kelapa serundeng. Ya, makanan tradisional ini oleh seseorang teman saya yang kini hadir di sini dia berinovasi untuk mengolah makanan itu menjadi makanan kekinian. Dan nyebutnya bukan lagi serundeng teman-teman, tapi serundeng ya. Gimana serunya makanan dari kelapa ini diolah oleh teman saya ini. Di sini sudah hadir bersama saya Ibu Dwi Anggarini Mujilaili. Selamat datang Ibu di podcast JC. Ibu, saya pengen tahu apa ide kreatif untuk mengubah nama dari serundeng menjadi serundeng ini seperti apa? Ya, awalnya tuh saya kan hanya sekedar oret-oret lah, Mbak. Kemudian saya ketemu dengan desain dari Dinkop provinsi. Ya. Saya punya produk serundeng. Oke. Saya ada penggalan seperti ini, kira-kira kamu bisa nggak bikinkan yang menarik gitu lah. Iya. Yang hanya sekedar orang langsung tertarik hanya dengan kata-kata. Akhirnya muncullah penggalan kata serundeng. Ya. Serundeng jadi gitu ya Bu ya. Serundeng. Jadi ini bukan lagi makanan tapi sebuah seruan ya Bu ya. Iya. Gitu. Kalau tim kreatif saya ini memberikan catatan ke saya, Ibu ini dulu seorang bankir. Ya, seorang bankir, kemudian bekerja di distribusi alat kesehatan, dan kemudian jadi ibu kantin. Nah, Bu, ceritanya seperti apa Bu dari bankir kemudian menjadi UKM dengan pengalaman-pengalaman yang ada itu seperti apa Bu? Ya, karena waktu itu tempat bekerja saya itu mengalami kolaps ya. Iya. Jadi saat itu saya ditawarin sama pimpinan saya sendiri. Kebetulan pimpinan saya seorang ibu gubernur. Kamu saya tarik ke perusahaan suami saya atau ikut PHK? Saya mikir saya ikut ibu aja deh, kemana ibu ngajak saya. Akhirnya saya dimasukkan ke perusahaan suaminya di farmasi, di Nur Medika Farma. Saya di sana sebentar karena saya dijodohkan dengan kakak saya. Iya. Akhirnya saya menikah. Memang komitmen saya karena saya bekerja sejak SMA ya Mbak ya. Saya bekerja udah lama gitu. Maksudnya kalau saya nikah nanti saya nggak mau kerja. Saya mau jadi ibu rumah tangga aja. Jadi waktu itu 2010 saya menikah, saya resign. 2010 resign, saya menikah. Ya, terus gitu. Terus sampai akhirnya jadi ibu kantin di SD Muhammadiyah ternyata itu. Mungkin karena terbiasa kerja saya kerja double biasanya saya. Gitu. Iya, jadi diam di rumah itu juga rasanya bagaimana gitu. Walaupun ada sekecil ya Mbak ya, tapi kan karena terbiasa kerja terus hanya ibu rumah tangga. Kemudian ada tawaran untuk ngisi kantin di MI Muhammadiyah 28 ya saya ambil. Sampai kebetulan itu anak berapa sudah tahun, umur 7 tahun. Jadi saya rasa saya bisa nih untuk kerja lagi. Berapa tahun Bu jadi ibu kantin? Ibu kantin 2016 ya. 2016 sampai 2019. 19 karena pandemi. Jadi pandemi itu toh yang iya, kan semua sekolah instruksinya tanggal 16 Maret 2019 kan kita harus sistem daring. Iya. Jadi nggak ada kantin daring kan Mbak. Iya, nggak ada kantin daring Bu, makanya kan susah juga. Iya, betul. Oke. Terus Ibu
dari ibu kantin jadi UKM makanan seperti ini? Ya karena pandemi itu saya memang online, masih tetap jualan online, cuman kok semakin meningkat, terus komen-komen dari customer, mbak coba di ikut binaan mbak, jadi jangan jual, saya kan jual serundengnya los kan, maksudnya itu kiloan, nggak dikemas cantik begini gitu. Akhirnya saya gabung di Disperindak Kota, dari Disperindak Kota disarankan untuk bergabung di kecamatan. Oh gitu. Dari kecamatan kemudian baru saya ke kelurahan. Oh gitu. Dan mendapatkan banyak pelatihan. Pertama dari Dinkop Kota, kemudian Disperindak Kota, naik ke provinsi, Dinkop provinsi, Disperindak provinsi. Bu, ya. Di sini ada berapa produk yang Ibu kuasai? Yang dihadirkan dari perusahaannya apa ini Bu? Krius. Mak Krius ya. Mak Krius ini ada berapa produk? Ada berapa item produknya? Produknya, itemnya itu sebenarnya ada 6. Cuman yang karena situasi ya, jadi saya yang bestsellernya serundeng. Yang bestsellernya berarti serundeng ini ya Bu ya? Serundeng gitu. Nah, untuk serundeng ini apakah dia rasanya original atau gimana Bu? Bisa? Rasanya kalau dibilang ori enggak ya, ada rasa pedas, ada rasa itu. Untuk saat ini memang ada yang request mbak pedas dengan ori, cuman karena permintaan masih di pedas, jadi ya saya masih di pedas. Masih ini ya, produksinya pedas ya? Ya, tapi ya enggak pedas banget. Kelebihannya apa Bu dari serundeng ini? Dulu kalau serundeng itu kan basah ya? Iya, ya teksturnya basah. Kalau punya saya krius. Oh krius. Dan bertahan 5 bulan. Bisa bertahan 5 bulan? Ya. Ada catatannya nggak itu bertahan 5 bulan itu? Waktu pengajuan PRT itu sudah diambil sampelnya. Oh berarti sudah teruji ya Bu ya? Ya. Terus yang lainnya, kelebihan lainnya? Dulu serundeng itu hanya dimakan pakai nasi, ya kan? Saya coba untuk inovasi baru, serundeng bisa dimakan dengan semua jenis makanan, bisa dengan sayur, bisa dengan ketan, bisa dengan nasi, juga sekarang yang lagi rame dimakan pakai roti. Dimakan pakai roti, ditaruh di atasnya. Kayak mesis gitu ya Bu ya? Iya, mesis, tapi gitu. Roti kan itu kan makanan modern kan? Iya. Nah, dipadukan dengan tradisional Indonesia food. Serundeng kan makanan tradisional. Iya, tapi makanan ternyata tradisional sekali. Match gitu loh. Di Padang tuh kok itu cocok. Untuk packingnya ini Bu? Iya. Kan ini menarik ya Bu ya packingnya ya? Iya. Packingnya serundeng ini Ibu desainnya sendiri atau sudah punya langganan pemesanan Bu? Oh, jauh sebelumnya saya memang suka desain ya Mbak ya. Sebelumnya desainnya bukan ini, saya desain sendiri. Terus kemudian saya dapat fasilitas dari provinsi, dari MJC, saya dapat dari Dinkop provinsi yang di Juanda itu, akhirnya dibuatkan desain yang menarik seperti ini. Akhirnya desainnya paten ini ya sudah ya? Iya. Sudah paten ini ya? Iya. Terus untuk pemasarannya Bu, ini saya dengar kan tadi Ibu sebelum kesini kan pameran dulu ya? Iya, pameran. Untuk pameran-pameran seperti itu apakah ada grupnya? Bu ikut pameran ini atau inisiatif Ibu sendiri? Oh enggak, saya kebanyakan tuh dapat pameran dari dinas-dinas. Oh gitu. Jadi dinas, sudah ada dari biasanya di grup. Ini ada pameran gini, saya ikut. Alhamdulillah bulan ini 4 pameran. Harkopnas kemarin sama Jatim Fair, terus sekarang Sumatera Selatan Expo, dan besok tanggal 29 di Pakuan City selama 10 hari. Oh itu panen Ibu berarti Bu. panen ketepaan. Panen apa namanya? Panen pesanan berarti kalau pameran seperti itu. Bu, selain serundeng yang menarik lagi apa Bu? Apakah hanya akan serundeng terus yang dipopulerkan atau produk-produk Ibu yang lain? Sementara ini yang masih requestnya yang banyak memang serundeng ya Mbak ya. Saya mau produk saya memang banyak, cuman saya mau fokus dulu gitu. Jadi orang kalau makan serundeng tuh ingatnya Mak Kris, gitu. Jadi ini ya, saya mau bikin sekarang itu ya? saya fokus di satu produk, yang lain tetap jalan. Saya titipkan di pusat-pusat oleh-oleh ataupun di sentra siola,
Tapi yang saya bestseller kan yang bestseller itu kan memang serundeng. Saya mau meng-up serundeng dulu. Up serundeng Jadi dulu. saya konsentrasi di serundengnya dulu ya. Jadi kalau orang makan serundeng tuh, oh serundengnya Mak Kris, serundeng. Jadi ingat dengan saya, ingat dengan produk saya. Bu, sedikit ke belakang ya Bu ya. Ibu mulai usaha serundeng ini kan masa pandemi. Iya, betul. Apa modalnya gimana, kemudian jatuh bangunnya seperti apa? Kan pasti sulit ya Bu ya. Ketika masa pandemi kita semua sulit, Ibu malah justru baru berusaha mulai untuk usaha. Nah, itu kan pasti berat ya Bu ya. Itu berat. Seperti apa Bu, bisa diceritakan? Ya, itu bagi saya tantangan ya. Iya. Karena saya memang suka sedikit tantangan. Sedikit aja, jangan banyak. Suka ditantang ya. Sedikit aja. Soalnya karena memang pemesanan lebih banyak, ada banyak. Karena sebelum saya kantin kan, dan saya online makanan. Saya lihat mereka cocok dengan taste-nya. Kemudian saya pikir bismillah lah. Memang berat, kondisinya memang berat karena semuanya nggak saya aja yang ngalamin gitu kan. Iya. Dengan adanya banyaknya persoalan karena pandemi. Tapi saya alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Jatuh bangunnya seperti apa Bu? Ya awal-awalnya kan kadang penjualan juga turun. Hanya customer setia. Jadi kalau kita mau ngambil maksudnya promosi keluar kan orang kan kadang juga untuk mengambil customer baru gitu Pak. Kalau untuk customer lalu kan tetap berjalan. Tantangannya di situ. Gimana caranya saya nambah customer? Bagaimana saya membawa orang lain gitu ya, membawa orang lain untuk mengincipi produk saya gitu ya. Dan mengenal ada loh produk seru. Ada loh produk seru yang bikin kamu nggak gendeng tapi ya Bu ya. Nah Bu, gendeng di pemasaran aja boleh ya. Harus itu Bu ya. Ya, karena berusaha maksimal untuk bisa memasarkan produknya, keluarkan yang terbaik dari kita. Oke, satu catatan itu buat saya. Terus gimana dukungan keluarga Bu untuk usaha yang sekarang? Alhamdulillah dukungan keluarga sangat mendukungnya. Nah, kebetulan saya juga anak yang kecil ya, paling kecil dari keluarga. Jadi mereka benar-benar support saya, support dalam hal pemasaran. Dan kakak saya juga kan punya toko, jadi saya bisa itu, dan mereka bisa mencarikan customer baru juga. Jadi saya mau buka reseller dan oh gitu. Jadi mereka dengan awalnya kan kita jual lingkung keluarga ya Pak. Iya. Lingkung keluarga dari kota Banjar, dari kota Malang, dari kota Bogor, Probolinggo itu saya dari mereka sedikit demi sedikit mulai nambah customer. Oh gitu. Terus ini Bu, karyawannya? Dari dulu sampai sekarang saya masih satu Mbak. Dari dulu sampai sekarang masih dari satu? Dari awal bikin tuh memang satu. Ini udah 2 tahun ya Bu ya? Iya, 2019 sampai 2020 ini 2021 ini satu karyawan saja. Sementara ini untuk masih sanggup satu karyawan menghandle semuanya ya. Gitu. Nanti kalau moga-moga setelah banyak mengikuti pameran, customernya tambah banyak pasti saya butuh bantuan tambahan lagi. Tapi untuk saat ini berdua masih bisa mengatasi. Ini kan UMKM ya Bu ya? Iya. UKM. Terus ada nggak harapan untuk bisa jadi home industry? Pemikiran ke sana ada. Cuman saya lebih pengen punya cita-cita saya punya toko pusat oleh-oleh sendiri, tapi sistemnya bukan konsinyasi. Tapi karena langsung beli. Jadi kan gitu. selama ini kita kan kalau nitip di pusat oleh-oleh atau di mana aja, sistemnya kan konsinyasi. Iya. Taruh barang, laku baru dibeli. Nah, itu enggak kalau saya itu pengennya itu karena pakai sistem itu berat Mbak, harus nunggu 1 bulan, sedangkan duit kan harus muter. Iya. Kalau laku semua alhamdulillah, kalau retur kan barang juga ada. Tapi alhamdulillah punya saya kan kadaluarsanya kan 5 bulan, jadi saya masih nggak terlalu buru-buru. Cuman kalau untuk
sistem konsinyasi itu sebenarnya juga berat untuk UKM, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Uang harus mutar kan. Jadi saya pengen itu punya toko oleh-oleh, sistemnya langsung saya beli. Oh gitu. Ya, jadi dengan harga reseller, jadi mereka kan nggak perlu pusing mikir laku nggak ya, retur nggak ya. Yang ditakutkan penjual itu kan retur, kan? Iya, retur. Ya, kan pernah nggak Ibu mengalami retur? Awal ya ada, pasti semua ada. Terus ya. Itu Ibu pasti seperti juga apa? Ada yang habis. Seperti apa Bu ketika mengalami retur pertama? Kan masih awal-awal nih ya? Iya. Awal-awal, kalau saya nih ya, saya bayangkan jadi ibu, aku awal-awal jualan, nitip ke orang, di retur, itu rasanya nyesek Bu. Wah, nggak nyesek lagi Mbak, ngap Mbak. Ngap. Udah ngap. Aduh, modal sekian. Iya, modalnya segini. Modal Di retur sekian, iya. Nggak dapat, berarti malah kita kurang modal kan otomatis. Iya. Terus itu Ibu menyiasatinya gimana? Kebetulan kan saya modal dari uang pesangon resign dari kerjaan sebelumnya gitu. Jadi, dari yang kesehatan iya, tadi farmasi. Benar-benar saya manage uangnya, tidak saya campur. Dari awal saya usaha itu keuangan itu benar-benar saya pisah. Jadi nggak kecampur dengan rumah tangga pada saat pisah. Oh gitu, berarti manajemennya tidak hanya manajemen keluarga, tapi juga manajemen keuangannya saya juga dari awal saya benar harus komitmen dengan diri sendiri. Kalau kadang kalau kita dapat maksudnya penjualan kita bagus, iya. Tapi kalau kita nggak memanage, hilang nih buat hal yang lain, kita nggak bisa buat putar lagi. Kalau saya putar. Jadi kalau keuntungan itu pasti saya simpan 10% saya keep untuk dana risiko ya kalau ada apa-apa. Terus kemudian untuk investasi di alat. Jadi itu benar-benar saya manajemen saya itu saya ya hati harus kuat. Jalan lihat itu apa ya. Apalagi seorang ibu ya. Ibu jalan-jalan bawa anak itu pasti kan permintaannya lebih tinggi daripada itu kembali ke kita ya Pak. Mungkin karena saya menikah di usia tua ya. Jadi saya mendidik anak saya dan satu-satunya untuk nggak sampai konsumtif. Jadi dia benar-benar bisa ngikuti alur saya gitu. Jadi dianya slow down gitu ya Mbak? Iya, jadi nggak bingung kalau lihat itu bingung. Enggak, alhamdulillah. Iya. Bu, untuk manajemen seperti ini, manajemen yang saya tanyakan bukan keluarga ya, kalau keluarga itu kan pasti privacy Ibu ingin. Manajemen perusahaannya Ibu yang UKM ini, Ibu kelola sendiri atau ada orang lain yang membantu? Saat ini saya kelola sendiri. Semuanya sendiri berarti ya? Mulai dari resep sampai pengelolaan manajemen sendiri? Itu yang ngerjain bisa jadi Ibu sendiri ya? Bisa jadi yang ngerjain ini Ibu sendiri ya? Saya sendiri. Oh, semuanya sendiri? Saya sendiri. Gitu. Jadi untuk resep, jadi pegawai saya itu cuma bantu mengolahnya aja. Kalau serundeng kan bahasa Jawanya gongso ya. Gongso nih. Dia nggak itu yang lama ya Bu ya. Jadi sudah saya sendiri, dia tinggal ngerjakan itu. Oh gitu. Berarti untuk apa namanya resep dari awal itu dipegang oleh Ibu sendiri. Iya. Pegawainya hanya mengerjakan yang proses memasaknya aja. Lanjutannya aja. Ya. Ini Bu, saya mau nanya. Sebelumnya mohon maaf nih. Kalau seperti itu kan berarti resep kita pegang sendiri ya. Resep kita pegang sendiri. Ketika nanti ada nggak tahu kan ya Bu ya, kita hidup di dunia ini kan nggak tahu resikonya apa aja. Kemudian suatu ketika Ibu itu berhalangan untuk membuat resep, itu jualannya berhenti atau ada orang lain yang bisa backup? Ada orang lain yang bisa backup. Ada orang lain yang bisa backup. Sudah dipersiapkan itu ya. Oh gitu. Oke Bu. Kalau untuk harapannya Bu, harapan ke depan untuk usaha ini apa? Harapan saya serundeng Mak Kris ini dikenal banyak orang. Bisa ada di mana-mana. Kalau untuk saat ini masih Surabaya, Malang, Kalimantan, Banjarmasin kan. Saya ingin bisa meluas dan bisa ngajak, bisa memberi peluang kerja untuk yang lain. Bisa memberi peluang kerja untuk yang lain. Sesuai keinginan saya, nggak muluk-muluk sih, itu aja. Itu aja Bu ya. Terus berharap nggak kalau
putra ibu satu-satunya itu meneruskan usaha ini? Kayaknya dia sudah mulai ngikutin jejak, karena setiap kemana saja pameran ke apa dia ikut. Dia Gitu. adalah pemasaran saya, manajemen. Karena dia anak sekarang kan untuk kayak TikTok, sosial media, lebih pintar dia timbang saya. Okay. Walaupun usianya masih SD, tapi untuk promo-promo saya sangat dibantu sama anak. Oh gitu. Berarti putranya masih SD ya Bu ini? Masih SD. Tapi udah dijadikan tim marketingnya? Iya. Oke. Malah lebih kreatif dia di TikTok ataupun gitu, lebih kreatif. Terakhir Bu, ini Ibu ada pesan apa? Pesan atau saran atau sebuah motivasi untuk sahabat pustaka di rumah? Iya. Untuk sahabat pustaka, pandemi ini memang menghantam kita, tetapi kita jangan menyerah. Sesulit apapun itu pasti ada jalan. Yang terpenting itu kita harus kuat di hati. Halangan itu pasti, tapi jangan menyerah. Jangan mau kalah sama keadaan. Kalau kita bisa sukses, kita ajak yang sekitar kita. Jadi jangan hanya sukses sendiri, ayo ajak bersama. Oke. Intinya jangan menyerah. Oke Bu, terima kasih. Jadi sahabat pustaka, jangan menyerah. Itu intinya dari serundeng kali ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Untuk podcast selanjutnya tetap Sekian dulu podcast pada kesempatan kali ini. Tetap ikuti channel Pustaka dan jangan lupa subscribe, like, serta komen di bawah ini. Oke, see ya.